Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian yang kami sayangi, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS secara keseluruhan. Kita ketahui apa itu HIV/AIDS. Yang jelas antara HIV dan AIDS berbeda. Kalau HIV merupakan Human Immunodeficiency Virus, itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Seseorang yang kemasukan virus HIV, maka di dalam tubuhnya virus HIV tadi akan menyerang limfosit. Sel limfosit, bagian dari sel darah putih, yang disebut sel T CD4 atau sel T penolong, atau disebut juga sel CD4, sel CD4. Ya. Beberapa pasien yang mendapatkan virus HIV, maka virus tersebut akan berada di dalam tubuh selama beberapa tahun. Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Setelah itu baru masuk ke fase AIDS. AIDS sendiri singkatan Acquired Immune Deficiency Syndrome. Kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Di Indonesia digunakan istilah orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Akan tetapi saat ini mulai tersosialisasi juga ODIF, orang dengan HIV saja. Karena apa? Karena banyak juga pasien-pasien yang terinfeksi HIV tapi tidak pernah mengalami AIDS, sehingga selama hidupnya dia termasuk ODIF, orang dengan HIV. Jadi tidak selalu ODA, orang dengan HIV/AIDS. Seberapa banyak kasus HIV/AIDS ini? Kalau melihat catatan di dunia, sampai tahun 2020, itu ada 37.700.000 orang hidup dengan HIV. Di Indonesia bagaimana? Seberapa? 540.000 orang hidup dengan HIV. Dan tidak semua orang yang hidup dengan HIV ini terdiagnosis dengan baik. Ini PR untuk kita bersama. Bagaimana HIV bisa menular? Seperti kita ketahui, yang paling banyak tentu melalui kontak seksual. Apakah itu heteroseksual, hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau homoseksual, hubungan antara laki-laki dan sesama laki-laki. Bisa juga melalui biseksual. Sebagian pasien kami bisa melakukan hubungan seks dengan laki-laki perempuan, tapi pada saat lain dia melakukan hubungan seks sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Itu yang disebut biseksual. Selanjutnya, kontak darah. Transfusi darah, walaupun sudah dilakukan screening donor darah, tapi sebagian kecil 0,1% itu masih bisa menularkan virus HIV. Penggunaan jarum suntik yang berulang, tindik, tato yang menggunakan jarum tidak steril, masih memungkinkan menularkan. Ibu yang positif HIV, apabila terlambat terdiagnosis, tidak sempat minum obat, maka tetap ada kesempatan untuk menularkan virus HIV kepada bayi yang dikandungnya. Melalui apa? Melalui proses di dalam kehamilan, proses persalinan, maupun air susu ibu. Jika kita khawatir tertular HIV/AIDS dengan duduk bersama, sebetulnya tidak tepat. Makan bersama, jabat tangan juga tidak menularkan HIV. Berciuman tidak menularkan HIV. Gigitan serangga apalagi. Ada pasien kena demam berdarah masih bertanya, "Dok, kira-kira
nyamuk yang menggigit saya selain membawa virus dengue, ada virus HIV-nya enggak ya dok? Tidak. Gigitan serangga tidak menularkan HIV. Siapa yang rentan tertular HIV/AIDS? Kembali lagi, teman-teman yang menjalankan aktivitas homoseksual, memiliki banyak pasangan seksual, berhubungan dengan orang yang memiliki banyak pasangan seksual, lahir dari ibu dengan HIV, atau memiliki penis tapi tidak disunat, itu rentan untuk tertular HIV. Saat ini bapak-bapak yang belum sunat itu sudah mulai berduyun-duyun untuk mengikuti sunat supaya tidak mudah tertular HIV. Wanita ternyata lebih rentan terkena HIV. Karena apa? Salah satu rute infeksi adalah hubungan seksual, di mana wanita memiliki area mukosa selaput lendir pada vagina yang luas, sehingga menjadi mudah untuk masuknya virus HIV melalui mukosa vagina tadi. Pada wanita yang umur kurang dari 17 tahun, sehingga disarankan jangan menikah dulu, itu serviks dan produksi lendir vaginanya itu masih rentan. Sehingga juga menjadi mudah tertular virus HIV kalau melakukan hubungan seksual sebelum usia 17 tahun. Bagaimana kalau setelah virus masuk selama 5 tahun, lalu 6 tahun, muncul gejala AIDS, apa yang dirasakan oleh pasien? Penurunan berat badan secara drastis, ada otot-otot yang mengecil, jadi menjadi kurus, ada pembesaran gelar getah kening, apakah itu di leher, di ketiak, maupun di selangkangan. Juga mulai muncul pertumbuhan jamur di lidah. Ini yang sering Bu Bidan ketemu, ada ibu hamil kok susah makan, setelah dilihat jamurnya ternyata ada lidah, dites HIV positif. Jadi gejala-gejala AIDS adalah demikian. Kalau kita lihat ada penurunan berat badan dan pengecilan otot, pembesaran kelenjar getah bening, pertumbuhan jamur di lidah, ini menjadi tanda-tanda seseorang mulai masuk ke fase AIDS. Bagaimana perjalanan penyakit HIV/AIDS itu? Kalau sudah menjadi terinfeksi HIV, maka masuk ada stadium 1. Stadium 1 itu sering tanpa gejala, stadium 2 sudah mulai ada kelainan kulit, stadium 3 ada jamur di mulut atau TBC paru, dan stadium 4 sudah mulai kurus kering. Jadi pembagiannya, kalau stadium 1 biasanya tanpa gejala, stadium 2 sekali lagi sakit ringan, sakit sedang di stadium 3, dan kalau udah stadium 4 biasanya sakit berat. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang mengidap HIV? Tidak bisa banyak perkiraan. Harus dilakukan tes serologi, tes cepat, enzim immunoassay, harus dengan darah, walaupun saat ini bisa tes dengan air liur, air kencing, tapi itu hanya untuk screening saja. Kalau untuk mendiagnosis, harus dilakukan tes serologi. Atau pada bayi yang lahir dari ibu HIV, bisa dilakukan tes virologis dengan DNA dan RNA HIV pada bulan kedua setelah kelahiran. Inilah pemeriksaan tes HIV, jadi bisa dengan kayak tes kehamilan. Kalau ada positif 2, maka positif HIV. Bisa juga dengan PCR, kalau dengan rapid test ternyata meragukan, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjut berupa tes PCR untuk HIV. Jadi alur diagnosis HIV-nya, pemeriksaan tes HIV harus dengan 3 reagen. Dan kalau reagen yang pertama menyatakan non-reaktif, selesai negatif. Tapi kalau reagen yang pertama reaktif, reagen yang kedua juga reaktif, dilanjutkan dengan reagen yang ketiga, tiga-tiganya reaktif, maka disebut hasilnya reaktif atau positif. Tapi kalau salah satu di antara 3 itu kok non-reaktif, disebut inkonklusif, tidak bisa disimpulkan.
Jika inkonklusif terjadi dari pemeriksaan laborat, disarankan tes ulang 14 hari kemudian. Kalau 14 hari kemudian dilakukan tes ternyata inkonklusif lagi, maka kita cari ada faktor risiko penularan enggak? Jika ada faktor risiko penularan, maka kemungkinan masih meragukan, kita harus ulang sekali lagi. Tapi kalau tidak ada faktor risiko penularan, setelah ulangan 14 hari, bisa dinyatakan non-reaktif. Jadi interpretasi hasil sekali lagi, kalau positif harus tiga-tiganya reaktif, tapi jika di antara salah satu itu ada yang non-reaktif, maka hasilnya inkonklusif, tidak dapat disimpulkan. Hati-hati dengan periode jendela, sebab pada waktu periode jendela, virus sudah masuk di dalam tubuh, tapi belum menghasilkan antibodi yang positif sampai berapa lama? Kadang bisa sampai 60 hari setelah virus itu masuk. Tapi rata-rata di hari ke-12 setelah virus masuk, antibodi HIV itu sudah terbentuk. Jadi kalau dilakukan tes setelah hari ke-12, setelah virus masuk, bisa akan menghasilkan yang positif. Kapan kita harus mengulangi tes pada periode jendela, terutama pada individu HIV negatif yang baru saja mendapat atau memiliki risiko pajangan. Disarankan tes ulang 4 hingga 6 minggu kemudian. Orang yang berisiko tinggi seperti populasi kunci, yaitu yang melakukan hubungan lelaki-seks lelaki, homoseks, pekerja seksual, wanita, istri yang suaminya positif, atau pasangan yang positif, itu masuk populasi kunci. Maka idealnya dilakukan tes ulang. Demikian pula pada wanita hamil, ketika di bulan ketiga kehamilan di screening kok negatif, ada baiknya ketika mau melahirkan kita lakukan screening ulang. Banyak pertanyaan, kalau udah positif HIV ada obatnya enggak, Dok? Ada sebetulnya, namanya obat antiretroviral. Memang obat ini tidak menyembuhkan HIV. Kalau minum obat menjadi negatif nggak bisa, namun bisa membantu mengurangi jumlah virus di dalam tubuh kita supaya menjadi tidak terdeteksi di dalam darah. Tapi virusnya tetap ada. Sebetulnya ada video yang bagus, akan tetapi kami ternyata tidak mendapatkan di slide yang ini pas, tidak muncul gambar yang bagus. Kalau pasien sudah minum ARV, sebetulnya sekali lagi ARV tidak dapat mengeradikasi HIV, namun tetap penting dikonsumsi untuk apa? Menurunkan jumlah virus di dalam tubuh. Ini kita lihat di posisi ini, jumlah virusnya sedemikian tinggi ketika pasien mulai terinfeksi HIV. Begitu dimulai obat antiretroviral, maka jumlah virus akan turun sampai di bawah batas terdeteksi. Nah, di saat pasien sudah minum obat ARV paling tidak 6 bulan, maka viral load akan muncul tidak terdeteksi. Pasien sebagian berhenti minum obat, virusnya tidak terdeteksi kok. Lalu jumlah virus akan naik lagi seperti sebelum pengobatan. Ini yang perlu kita tekankan pada pasien untuk jangan menghentikan pengobatan. Obat-obat ARV yang tersedia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ada beberapa golongan. Nucleosing reverse transkriptase inhibitor yang di pasaran ada zidovudin dan lamivudin. Kemudian non-nucleosing reverse transkriptase. Misalnya apa? Nevirapin, efavirenz, rilpivirine. Dan ada protease inhibitor, yaitu lopinavir dan ritonavir. Yang perlu diperhatikan saat memulai memberi pengobatan ARV, kita sebagai tenaga kesehatan harus menyampaikan kepada pasien supaya siap dan patuh minum obat ARV sampai kapan? Selama ingin hidup. Jadi bukan seumur hidup, selama ingin hidup.
Karena setiap minum obat berpanjang usianya. Hati-hati kemungkinan efek samping obat ARV. Segera hubungi petugas kesehatan bila muncul efek samping. Pemeriksaan awal sebelum memulai terapi ARV disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Memang idealnya ada pemeriksaan tes CD4. Untuk apa? Kalau CD4 kurang dari 200, kita harus memberikan cotrimoxazole. Kemudian di screening, apakah ada TB paru, apa enggak. Periksa darah lengkap, HB-nya rendah, tidak. Fungsi hatinya bagaimana? Fungsi ginjalnya bagaimana? Adakah hepatitis B, gula darah puasanya bagaimana, profil lemak, pemeriksaan urin, tes kehamilan bagi wanita usia subur, lalu viral load RNA, sipilis, kita periksa juga. Tapi ini idealnya. Kalau di sarana kesehatan primer kebetulan belum tersedia sarana yang lengkap ini, kita bisa langsung memulai pengobatan ARV. Efek samping ARV pada sebagian kecil pasien ada gangguan saraf dan kejiwaan, mudah sakit kepala, gangguan fungsi hati, SGOT, SGPT meningkat, gangguan pencernaan, kadang ada yang mual, muntah, gangguan fungsi ginjal, kreatinin meningkat, penambahan berat badan pada sebagian pasien beratnya jadi meningkat, atau alergi. Pada nevirapin misalnya, sebagian kecil mengalami hipersensitivitas atau alergi. Apa yang dipantau setelah terapi ARV dimulai? Sebaiknya dilakukan pemeriksaan viral load jumlah virus di bulan ke-6, bulan ke-12 setelah memulai terapi. Selanjutnya setelah bulan ke-12 kita ulang setiap 12 bulan atau setahun sekali. Pemeriksaan kedua CD4. Pemeriksaan untuk melihat sistem imun kita 6 bulan setelah pengobatan dimulai sampai CD4 200 jika mulainya sebelum 200. Karena setelah 200 cotrimoxazole profilaksis akan kita hentikan. Kepatuhan minum obat harus ditanya, ada nggak obat yang kemarin terlewat? Iya dok, saya terlambat 1 hari. Jangan diulang kembali. Klinisnya bagaimana? Muncul jamur di mulut, muncul TBC paru enggak? Dipantau setiap kali pasien kontrol sebulan sekali. Sebagian kecil pasien mengalami gagal terapi. Bagaimana gagal terapi? Kalau obat ARV sudah diminum 6 bulan, akan tetapi ada kegagalan klinis. Kok tiba-tiba muncul TBC paru, jamur di mulut. Atau gagal imunologis, CD4-nya tidak naik-naik. Kemudian gagal virologis, viral load-nya kok tetap terdeteksi di atas 1000 kopi per 1 cc darah. Itu disebut gagal terapi. Dokter akan melakukan evaluasi ulang. Apakah harus naik ke lini kedua pengobatan ARV. Nah, apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Karena kalau terkena virus HIV, biasanya akan menjadi susah untuk menjadi negatif. Yang bisa kita lakukan adalah cegah HIV/AIDS bagi siapa saja. Caranya bagaimana? Kalau kita melakukan hubungan seksual, sebaiknya menggunakan pengaman, terutama pada hubungan seks yang tidak aman. Kok tidak aman? Ya, kalau suami tidak melakukan hubungan seks dengan istri, gunakan kondom. Melakukan testing HIV secara rutin. Saya pribadi kebetulan pendonor darah tromboaferesis. Setiap 2 minggu saya dites HIV, hepatitis B, hepatitis C, sipilis secara gratis. Monggo, kalau panjenengan mau tes HIV secara rutin, jadilah donor darah. Melakukan sirkumsisi bagi pria. Alhamdulillah kalau yang beragama Islam, laki-laki sudah otomatis ada sunah Rasul, sirkumsisi. Tapi bagi yang belum bersirkumsisi, belum sunat, mari silakan hubungi tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. Yang terbaik sebetulnya tidak berganti-ganti pasangan seksual. Setiap ada istri, setiap ada suami. Tidak menggunakan jarum suntik bergantian, terutama pada penggunaan tato, tindik, maupun penggunaan narkoba. Dan tidak menggunakan produk pembersih organ kewanitaan. Gimana ya maksudnya? Ya, ibu-ibu saya kira sudah paham produk pembersih organ kewanitaan itu bagaimana. Ya, oke.
Nah, di era pandemi COVID ini banyak orang dengan HIV yang bertanya, "Dok, saya boleh vaksin nggak ya, Dok?" Vaksin itu boleh pada semua ODA yang mengkonsumsi obat ARV secara teratur dan terukur. Yang rutin minum obat boleh diberikan ya. Hanya saja memang dulu tahun 2020 kalau pasien HIV dengan CD4 kurang dari 200 sebaiknya belum boleh divaksin. Sekarang di Mei 2021 ternyata tidak ada patokan tentang CD4. Jadi seberapapun kadar CD4, pasien HIV boleh divaksin. Yang cukup perlu kita perhatikan, jangan ada stigma dan diskriminasi. Kita boleh kok menjauhi penyakit HIV, tapi jangan dong menjauhi orang. Siapa sih yang ingin tertular HIV? Mari, dengan kita mengurangi stigma dan diskriminasi, ternyata pasien HIV lebih merasa nyaman dan aman, dan cenderung untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, pengambilan obat secara rutin, dan hasil pengobatannya menjadi lebih baik. HIV bisa mengubah hidup saya, tapi HIV ternyata tidak menghalangi saya untuk hidup. Ini prinsip yang disampaikan oleh Michael Jackson, pebasket profesional, dan sekaligus orang dengan HIV/AIDS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.